Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Kenalin, saya Azahra Putri Beliana, seorang mahasiswa program studi Sistem Informasi. Nah, di zaman sekarang ini, kayaknya dompet itu makin udah gak jarang dipakai tuh karena bukan karena gak ada uang ya, tapi karena semuanya udah pindah ke HP, termasuk urusan bank. Bank digital itu ada di mana-mana, nawarin kemudahan ini itu. Tapi sebagai orang yang belajar tentang bank tersebut, saya sering penasaran gimana sih cara kerjanya sistem di belakangnya, sebagus apa mesinnya. Kebetulan saya dapat tugas praktikum keempat untuk melakukan identifikasi dan analisis sistem layanan bank digital. Dan yang akan kita ketahui bareng kali ini adalah Bank Superbank. Kenapa aplikasi Superbank? Soalnya kita bisa menabung dan dapat bunga tinggi dari tabungan kita itu sampai 10% untuk celengan dan fitur pengelolaan keuangan yang fleksibel seperti saku dan celengan untuk menabung yang receh-recehan, dan transaksi tanpa biaya seperti transfer antar bank itu hingga 30 kali per bulan, jadi tanpa biaya admin, serta keuntungan tambahan melalui ekosistem Grab dan OVO. Jadi seperti dapat diskon dan bunga OVO Cash karena didukung keamanan berstandar internasional dan legalitas yang diawasi OJK dan BI. Jadi dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar aplikasi ini dari sudut pandang seorang mahasiswa. Oke, kita mulai dari tampilan utamanya atau dari gerbang depannya. Jadi yang pertama ini proses daftar dan kesan pertama saat kita buka aplikasinya. Ini penting banget buat tentuin pengguna bakal tertarik lanjut atau malah uninstall. Nah, proses daftarnya juga gampang banget karena serba online. Cuman butuh KTP dan verifikasi muka kita. Jadi secara teknis ini namanya proses IKYC. Itu artinya sistem Superbank itu udah nyambung ke database kependudukan pemerintah buat ngecek data kita. Alurnya tuh gampang banget dan gak bertele-tele. Sekarang kita lihat tampilannya. Tampilannya itu warnanya cerah. Jadi dari aplikasi ini tuh kesannya jadi optimis dan gak kaku kayak bank konvensional. Nah, desainnya tuh kan bersih, jadi gak banyak tombol aneh-aneh atau yang bikin pusing. Dan informasi tuh paling penting, yaitu saldo tuh langsung kelihatan gede di depan gitu. Jadi tombol-tombol utama kayak transfer, bayar, riwayat itu semua ada di bawah dan gampang dijangkau setelah kita bisa melihat saldo. Jadi ini nunjukin gimana si pembuat aplikasi Superbank mikirin banget kenyamanan penggunanya. Dan pengalaman pakainya juga gesit. Jadi pindah dari satu menu ke menu lain tuh terasa gampang. Jujur buat pengguna baru ini tuh aplikasi gak bikin pusing. Jadi pembuat aplikasi ini berhasil bikin perbankan tuh terasa simpel. Lalu mari kita lihat, kita bisa ngapain aja sih di aplikasi Superbank ini. Fitur-fitur dasarnya sih lengkap. Ada transfer antar bank yang pakai BI Fast yang murah, bayar-bayar bisa pakai kris, isi e-wallet juga ada. Pokoknya semuanya ada. Ini standar wajib bank digital zaman sekarang. Nah, yang unik itu cara mereka ngatur tabungan. Jadi ada saku utama buat duit keluar masuk sehari-hari dan saku pintar buat nabung dengan bunga yang lebih tinggi. Konsepnya kayak kita punya dua dompet berbeda di satu aplikasi. Nah, ini tuh jadi gampang banget buat kita misahin uang. Tapi selain itu, ini dia jurus andalan atau keunggulan dari mereka atau aplikasi Superbank ini. Jadi memiliki hubungan sama aplikasi Grab. Ini tuh bukan sekedar promo biasa. Kamu bisa buka rekening Superbank langsung dari aplikasi Grabnya, dan ada fitur nabung otomatis dari sisa kembalian transaksi di Grab. Canggih kan? Nah, dari kacamata teknis ini artinya ada jembatan atau API yang menghubungkan sistem Superbank dan Grab secara real time. Jadi setiap transaksi di Grab, datanya bisa langsung dibaca sama Superbank
memicu aksi menabung. Ini yang bikin Superbank beda dari yang lain. Jadi sistem ini sudah bisa diakses dan secara real time disambung dengan aplikasi lain. Nah, sekarang kita masuk ke bagian analisisnya. Kita nggak pakai istilah yang rumit-rumit, anggap aja kita lagi ngebongkar mesin untuk lihat apa yang si mesin ini bisa berjalan dengan bagus dan apa aja yang perlu diperbaiki. Jadi apa sih yang bikin mesin Superbank ini istimewa? Pertama, seperti yang tadi kita bahas, koneksinya dengan Grab ini tuh super powernya karena mereka tuh punya akses langsung ke jutaan pengguna dan data transaksi Grab. Jadi hal ini memungkinkan mereka untuk menciptakan fitur-fitur yang sangat personal dan relevan yang nggak bisa ditiru sama bank lain. Yang kedua, karena mereka bank baru, jadi mesin mereka ini dibangun pakai teknologi terbaru. Beda sama bank lama yang sistemnya kadang udah puluhan tahun atau sudah bertahun-tahun. Keuntungannya, sistem Superbank ini jadi lebih lincah, gampang di-upgrade, dan lebih siap kalau penggunanya tiba-tiba membludak atau semakin banyak. Tapi karena setiap mesin punya PR atau keperluan servisnya, jadi apa aja sih dari keperluan mesin Superbank ini? Yang perlu dilakukan pertama adalah kelengkapan fasilitasnya atau fiturnya. Kalau kita bandingkan, Superbank ini tuh ibarat servis mesin baru yang fasilitasnya dasarnya udah lengkap, tapi kunci-kuncinya itu belum ada gitu. Jadi fitur-fiturnya itu belum ada. Nah, karena belum bisa investasi reksadana atau mungkin mengajukan kartu kredit di sini. Jadi buat pengguna yang butuh layanan finansial yang lebih kompleks, Superbank itu mungkin belum bisa menjadi pilihan utama. Keperluan yang kedua adalah meyakinkan orang luar di luar pengguna Grab. Jadi buat pengguna setia Grab ini tuh Superbank ini kan menarik banget. Tapi buat orang yang tidak familiar atau jarang pakai Grab itu mungkin mereka akan bertanya, kenapa sih aku harus pakai aplikasi Superbank? Apa bedanya sama yang lain? Nah, ini tantangan besar buat para pengguna baru. Jadi, lalu bagaimana peluang dan tantangan ke depannya? Kalau peluang sih pasti gede banget ya. Bayangin kalau sistem Superbank ini tuh nggak cuma nyambung ke Grab, tapi juga ke platform-platform lain yang punya kuasa, misalnya atau e-commerce, Bukalapak, atau mungkin video langganan. Kamu bisa belanja di Bukalapak, bayarnya tuh kan bisa nyicil pakai sistem dari Superbank, dan itu potensinya pasti luar biasa. Tantangannya, kalau tantangan selain di luar peluang tadi, itu persaingan di global digital ini keras banget. Jadi walaupun kamu bank baru, karena ibarat ini pertarungan, semua bank digital itu saling adu cepat, adu fitur, dan adu promo. Jadi Superbank itu harus terus berada kencang biar nggak ketinggalan. Selain itu juga ada ancaman keamanan cyber yang juga nyata, karena menjaga data dan uang nasabah itu harus jadi prioritas nomor 1. Oke teman-teman, nah setelah kita udah bedah bareng-bareng, apa sih kesimpulannya? Jadi kesimpulannya dari aplikasi bank digital Superbank ini punya fondasi sistem yang sangat kuat dan modern. Senjata atau keunggulan mereka itu adalah koneksi yang mendalam dengan ekosistem yang Grab, yang memberikan keunggulan yang sangat lumayan jauh. Aplikasinya juga dibuat sangat ramah pengguna, dan namun mereka masih punya keperluan servis itu untuk melengkapi fitur-fitur agar bisa melayani kebutuhan nasabah yang lebih luas. Kunci kemenangan mereka ke depan itu ada 2. Seberapa kreatif mereka bisa memanfaatkan data dari ekosistem Grab, dan seberapa cepat mereka bisa berinovasi untuk bersaing di arena yang sangat padat ini. Kalau dari saya pribadi, rekomendasi sih untuk aplikasi
fokus pada personalisasi agar memiliki ciri khas. Karena jika pemilik Superbank ini punya data, mereka tuh bisa bikin produk yang Superbank banget buat setiap nasabah, terutama para mitra di ekosistem Grab. Nah, itu dia hasil analisis saya tentang sistem Superbank untuk tugas praktik keempat. Semoga obrolan kita dan hasil analisis kita bersama ini bisa ngasih gambaran yang lebih jelas ya tentang apa yang ada di balik sebuah aplikasi bank digital yang bernama Superbank ini. Sekarang giliran kalian, bisa kalian tulis di kolom komentar yang sudah pakai Superbank, gimana nih pengalaman kalian, atau ada pertanyaan bisa langsung tulis aja ya, kita bisa diskusi. Sekian dari aku, saya Azahra Putri Perliana, pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.